sebagai orang yang nantinya mungkin akan diajarkan oleh orang yang sudah melalui spiritual experience ini. Nah, kita bagaimana caranya supaya kita tidak menghakimi gitu loh, supaya kita bisa menjadi orang yang netral, kita bisa melihat terus di dalam spiritual experience itu. Nah, caranya adalah kita dengan silence, mengakses true nature kita. Jadi kita silence, kita meditation, self-inquiry. Lalu yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui perbedaan true dan truth. Kalau true itu sifatnya analisis dan partikular, sedangkan truth itu sifatnya sintesis atau universal. Nah, ini bisa kita analogikan dengan bayangan atau perspektif. Jadi coba aja kita bayangkan sebuah silinder, sebuah tabung. Kan kita tahu nih, kalau misalkan anak IPA nih pasti tahu kan, kalau misalkan silinder itu terdiri dari dua lingkaran atas sama bawah sama ada selimutnya. Oke, jadi selimutnya itu kan sebenarnya bentuknya itu persegi kan, persegi panjang. Tergantung dari mana kita melihat, tergantung dari sisi mana kita melihat tabung tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari sisi nih, misalnya ini tabung. Kalau misalkan ini kan, kalau ini tabung gini, terus ini di sini ada lingkaran, terus di tengahnya itu ada selimutnya kan, yang sifatnya persegi sebetulnya. Jadi sejatinya dia berbentuk persegi. Nah, ketika dia diproyeksikan, jadi bayangin ada suatu cahaya yang diproyeksikan dari sini, dari samping sini, sama dari depan. Nah, kan ketika cahaya tersebut diproyeksikan pasti akan terbentuk bayangan dong, karena si tabung ini memblok cahaya tersebut. Nah, bayangan yang ada di sini sama di sini pasti lingkaran, sedangkan bayangan yang ada di sini sama di belakang ini pasti persegi kan. Nah, seperti itulah true gitu loh. Jadi tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Kalau true itu adalah perspektif masing-masing orang, apa yang masing-masing orang percayai, apa yang masing-masing orang tahu gitu, ketahui. Nah, sedangkan yang sebenarnya, yang sejatinya ya bentuknya kan tabung, bukan lingkaran atau persegi. Lingkaran sama persegi itu hanyalah kayak sesuatu yang partikular, sesuatu yang menyusunnya kan, sesuatu yang membuild si tabung tersebut. Sedangkan yang universalnya itu adalah truth. Nah, seperti itulah apa yang dipercayai oleh orang-orang di dunia ini. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda, mereka memiliki true yang berbeda-beda. Mereka taunya ini, sedangkan orang ini taunya itu gitu. Jadi sangat penting untuk kita untuk mengetahui mana yang sejati, mana yang sifatnya itu betul-betul sintesis, yaitu the truth tersebut. Jadi ini tuh nggak ada ujungnya gitu loh. Jadi true itu tidak ada ujungnya, karena semua orang memiliki true yang berbeda-beda, semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, perspektif yang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus mengenali truth yang mendasari itu semua, di mana truth tersebut tidak berhubungan dengan formal atau theological truth, tapi metaphysical truth seperti itu. Jadi kayak orang-orang di dunia ini, mereka terbatas kan human tuh ada limitationnya. Mereka kerap mengalami benturan atau mereka kerap berkelahi atau ada clash karena mereka membentur-benturkan true yang mereka masing-masing ketahui gitu loh. When in fact true yang mereka hold itu kan berbeda-beda, jadi nggak bakal bisa sama. Maka dari itulah seringkali terjadi benturan di dunia ini gitu, karena orang-orang tidak mampu keluar terus melihat dari perspektif yang universal. Mereka tidak mampu melihat tabung tersebut gitu loh. Mereka percayanya oh ini lingkaran kok, oh ini persegi gitu. Jadi yang nggak bakal bisa ketemu dong, nggak bakal bisa, nggak akan ada meeting pointnya. Perlu disadari bahwa kita harus mengetahui the truth yang sebenarnya. Ketika mind itu sangat aktif, jadi di dunia yang masih maya, yang penuh dengan ilusi ini kan mind kita masih aktif kan. Jadi kita masih mengidentifikasi diri kita tuh sebagai self, person, dan ego. Itu tuh memang sangat wajar kalau misalkan kita tuh masih melihatnya true, bukan the truth. Nah, seiring kita melakukan return
movement, seiring kita berjalan ke dalam diri kita, ya pasti lama-lama kita akan mengexperience spiritual experience tersebut, dan kita bisa melihat truth tersebut seperti itu. Nah, jadi dunia spiritual itu sangat berbeda dengan dunia material dan dunia relatif. Jadi bahkan di dalam Al-Quran aja, di surat Al-Ankabut ayat 69 dikatakan bahwa, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka atau manusia ini mengetahui itu. Jadi yang dimaksud akhirat di sini itu yang terjadi sekarang di dalam present moment. Jadi bukan ketika kita udah meninggal nanti baru negeri akhirat itu. Jadi di present moment ini juga ada akhirat tersebut. Bagaimana kita bisa mencapainya? Ya dengan self-inquiry tersebut, self-inquiry, meditation, transcendental meditation, supaya kita bisa menjadi seorang serious seeker. Jadi yang bermasalah di dunia ini, kalau misalkan kita punya masalah, itu hanyalah pikiran dan ego, bukan kesadaran dan diri sejati kita. Ketika suatu spiritual realization belum atau tidak dapat dirasakan, atau belum kita rasakan lah, maka ada hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai latihan. Jadi ada hal kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari sebagai proses kita menjadi serious seeker tersebut, supaya kita bisa mengalami spiritual realization dan bisa melihat terus. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mencari esensi dari hal-hal kecil dalam hidup kita. Kita syukuri setiap small things, little things yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita merasa bahagia hari ini, contohnya kita harus mencari apa background dari kebahagiaan tersebut. Apa sebetulnya yang membuat aku bahagia seperti itu. Jadi kita mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita yang membuat kita senang, dan kita cari backgroundnya apa, supaya kita bisa lebih menghargai si kesenangan tersebut, kebahagiaan tersebut, ya bukan kesenangan, kebahagiaan. Kalau kesenangan itu sifatnya material, kalau kebahagiaan itu sifatnya spiritual. Nah, yang kedua itu kita tidak bisa menjabarkannya. Ketika kita sudah spiritual experience dan kita sudah mendapatkan the truth, itu sebenarnya kita tuh tidak bisa menjabarkannya, dan kita tidak boleh mendefinisikannya dengan suatu cara, karena the truth itu seperti langit yang tidak berawan. Dia sangat cerah, dia tidak memiliki clouds, ya, karena cloud itu kan seperti yang kita udah pelajari kemarin, itu ada mind cloud kan, yang datang dan pergi, come and go. Jadi the truth itu ketika kita sudah mencapai spiritual realization, kita sudah dapat menggenggam konsep the truth, itu seperti langit yang tidak berawan, jadi sangat cerah. Jadi rasakanlah kelapangan di dalam diri yang merupakan sumber dari pengalaman tersebut. Jadi ketika kita merasakan kelapangan di dalam diri kita yang merupakan sumber dari pengalaman spiritual tersebut, nah itu kita harus cari gitu loh background dari kelapangan tersebut, dan kita rasakan, betul-betul rasakan di dalam diri. Nah, jadi akhir kata, kalau misalkan kita mau jadi serious seeker yang bisa mentranscend atau mentranslasikan bahasa Tuhan kepada manusia, kepada orang lain, dan dapat menjadi manfaat bagi orang lain, dan kita bisa melihat the truth di dunia ini, dan bukannya malah membentur-benturkan true, ya kita harus melakukan hal-hal kecil tadi, yang mensyukuri kebahagiaan-kebahagiaan kecil di dalam hidup kita, melakukan silence, gitu, self-inquiry, dan transcendental meditation. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.